Universitas Pancasakti Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ernawati. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen PAUD pada Universitas Pancasakti Bekasi, program studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah mengembangkan visi, misi, dan evaluasi program PAUD. Dengan pokok bahasan yang pertama pengertian visi, kemudian yang kedua pengertian misi, yang ketiga perumusan visi dan misi, kemudian yang keempat karakteristik visi dan misi, kemudian yang kelima mengapa perlu visi dan misi, yang keenam pelaksanaan program, kemudian yang terakhir evaluasi program dan tujuannya. Baik, sekarang mari kita menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian visi. Menurut Wibisono, tahun 2006, visi adalah cara pandang perusahaan di masa depan. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang menurut Hacks dan Maslow dalam Akdon tahun 2006. Visi adalah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu, menurut Dictionary of Language and Culture Longman. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan anak usia dini yang dirumuskan dan ditetapkan oleh setiap lembaga berdasarkan masukan dari seluruh warga lembaga PAUD dalam KTSP PAUD pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Berikutnya adalah karakteristik visi. Yang pertama adalah dapat dibayangkan, kemudian yang kedua menarik, yang ketiga realistis dan dapat dicapai, kemudian yang keempat jelas, yang kelima aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, kemudian yang terakhir mudah dipahami. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi menurut Bryson tahun 2001, yaitu visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Kemudian yang kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Yang ketiga, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Berikutnya adalah pengertian misi. Pengertian misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan pendidikan yang terlibat dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan
anak usia dini. Menurut Drucker, tahun 2000 halaman 87, pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi, perumusan misi merupakan realisasi yang akan dijadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggannya. Menurut Prasetyo dan Benedikta tahun 2004 halaman 8. Menurut Whelan, sebagaimana dikutip oleh Wibisono tahun 2006 p. 46-47, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah, antara lain pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan, sebagaimana pada rumusan misi. Berikutnya adalah kriteria dari visi dan misi. Jansen tahun 2005 yang memberikan 12 kriteria mengenai visi dan misi yang hidup dan efektif. 7 terpenting yang bisa diambil yaitu 1. Visi dan misi harus sesuai dengan roh zaman dan semangat perjuangan organisasi. Yang kedua, visi dan misi harus menggambarkan sosok organisasi idaman yang mampu memikat hati orang. Kemudian yang ketiga, visi dan misi harus mampu menjelaskan arah dan tujuan organisasi. Yang keempat, visi dan misi harus mudah dipahami karena diungkapkan dengan elegan sehingga mampu menjadi panduan taktis dan strategis. Kelima, visi dan misi harus memiliki daya persuasi yang mampu mengungkapkan harapan, aspirasi, sentimen, penderitaan para stakeholder organisasi. Yang keenam, visi misi harus mampu mengungkapkan keunikan organisasi dan menyarikan kompetensi khas organisasi tersebut yang menjelaskan jati dirinya dan apa yang mampu dilakukannya. Yang ketujuh, visi misi harus ambisius, artinya ia harus mampu mengkristalkan keindahan, ideal kemajuan, dan sosok organisasi dambaan masa depan, sehingga mampu meminta pengorbanan dan investasi emosional dari segenap stakeholder organisasi. Tujuan dari visi misi yakni memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan semua pihak dengan lembaga pendidikan sehingga memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju satu tujuan. Pembahasan berikutnya adalah pelaksanaan program. Untuk melaksanakan program, ketua lembaga perlu mengembangkan dan menggambarkan komponen pedagogis
dan operasionalnya. Untuk menentukan komponen program di lembaga PAUD, maka dapat digunakan pernyataan dari misi yang sudah dibuat dengan mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tujuan dan sasaran dari program PAUD di lembaga saya? Bagaimana perbedaan individu anak-anak dapat diakomodasi di setiap aspek perkembangan anak? Yang ketiga, bagaimana lingkungan dan kegiatan kelas mencerminkan budaya anak-anak? Yang keempat, bagaimana kegiatan yang disajikan untuk mendukung kecerdasan majemuk anak? Yang kelima, format jadwal apa yang diperlukan untuk memfasilitasi tujuan program? Yang keenam, apa tugas dan fungsi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Kemudian yang ketujuh, sarana dan prasarana apa yang akan dibutuhkan? Berikutnya adalah evaluasi program. Setelah semua program ditetapkan dan dilaksanakan, maka perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh ketua lembaga. Evaluasi harus mencakup penilaian efektivitas tenaga pendidik dan kependidikan, implementasi kurikulum, dan ukuran kepuasan anak, orang tua murid, dan keluarga juga karyawan. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Tugas utama dari seorang ketua lembaga adalah kepemimpinan dalam hal merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada program. Sebagai langkah awal, ketua lembaga akan mengidentifikasi dan mengartikulasi visi yang dimiliki oleh semua program. Faktor-faktor yang mempengaruhi misi program adalah sintesis nilai-nilai masyarakat dan pemangku kepentingan, bukti empiris, teori psikologis, perspektif ekologi, dan filosofis. Setelah visi misi program dikembangkan, pernyataan misi yang ringkas harus dapat secara efektif dikomunikasikan kepada semua yang berkepentingan, baik tenaga pendidik dan kependidikan, komite sekolah, dan juga masyarakat sekitar. Hal itu sebagai panduan dalam interaksi dengan anak-anak dan orang tua murid guna mencapai tujuan perkembangan anak. Ketua lembaga juga harus memahami dan memilih pendekatan kurikulum dan rencana implementasi yang memenuhi kebutuhan yang akan menghasilkan output yang diinginkan. Perkembangan visi dan misi program sangat penting karena pelaksanaan program menunjukkan hubungan yang konsisten antara program yang telah ditetapkan dengan hasil program. Langkah terakhir dari seorang ketua lembaga adalah membuat evaluasi program bersama dengan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, bersama-sama menentukan alasan evaluasi, misalnya penilaian kebutuhan, efektivitas program, jenis evaluasi yang tepat, instrumen khusus yang digunakan, dan waktu pelaksanaan. Hasil evaluasi harus memberikan umpan balik untuk perencanaan
program di masa depan. Demikianlah materi yang saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.